Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan saya takzimi Al-Ustadz Riko Wahyudi, yang terhormat Bapak Direktur PTPN 8, yang terhormat Bapak SIVP Operasional, Bapak SIVP Manajemen Aset, Bapak SIVP Business Support, yang saya hormati Bapak Kepala Bagian, Bapak GM, Bapak Manajer, Bapak Punakarya, Bapak-bapak dan ibu-ibu direksi, anak perusahaan dan jajarannya, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan sehat Islam sehingga masih dapat menghadiri acara tausiah pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawatil Quran, yang ketiga adalah penyampaian tausiah, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah doa dan penutup. Mari untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini wa kulli niyatin shalihah bi barakatil umul Quran syallillahi lahumul Fatihah. Iya kana a'udzu wa nasta'in. Alhamdulillah, untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran kepada Bapak Adit, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu wa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Adit yang telah membacakan tilawatil Quran. Semoga yang baik yang membaca ataupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Iko Wahyudi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk masih menghirup udara segar di pagi hari ini. Diberikan kesempatan hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah atas nikmat hidup yang masih Engkau berikan kepada kami setelah Engkau matikan kami ketika kami tidur. Allah kembalikan ruh kita lagi ke dalam jasad kita. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan nikmat ini betul-betul membawa kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, para ayah, para ibunda yang berhadir di majelis ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan ayahanda, ibunda, Bapak, Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan versi terbaik dari dirinya pada pagi hari ini, sehat imannya, sehat pula jasmaninya, insya Allah. Kita masih di dalam suasana tahun baru ya, tahun baru Hijriah, tanggal 2 Muharram, salah satu pergantian momen ini, momen pergantian tahun ya. Kadang kita merasa tidak merasa, artinya merasa tidak merasa. Kita sering mengungkapkan, oh nggak terasa ya, ternyata sudah tahun baru. Oh tidak terasa ya, ternyata COVID sudah 2 tahun berlalu. Ya. Oh tidak terasa ya. Nah, tidak terasa akhirnya kita sampai kepada penghujung usia kita. Sering kita mendengarkan ungkapan bahwa sepertinya baru kemarin ya kita bertemu dengan dia. Oh kemarin kayaknya kita ngobrol dengan baik sama dia. Oh kemarin baru kita bercanda-canda tapi sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi bersama kita di kehidupan dunia ini. Ternyata memang singkat perjalanan hidup kita, dari hari ke hari, bulan berganti bulan, kemudian tahun juga berganti tahun seperti saat ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh usia kita di tahun-tahun sebelum ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan usia kita yang tersisa di tahun mendatang ini, di tahun 1444 Hijrah ini menjadi usia yang penuh berkah ya, usia yang mendatangkan kebaikan, mengundang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan-harapan kita
di tahun yang baru ini, bilangan tahun yang baru ini. Mudah-mudahan ya ayahanda, ibunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita yang diangkat pada pagi hari ini sebagaimana mungkin yang sudah di-share oleh Pak Imamnya yang kemarin beliau menghubungi saya tentang sebuah penyesalan yang mungkin tidak ada lagi obatnya. Sesal yang tiada obatnya, sesal yang akan berbuah penderitaan. Izin saya share ini sedikit ya, share materinya sedikit. Ini masih berkenaan atau berhubungan dengan suasana kita pada hari ini, suasana tahun baru Hijrah. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita, semakin memberikan motivasi bagi kita untuk berbuat lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Sehingga, kok nggak bisa? Ini sudah dapat izin belum ya? Untuk share? Bisa langsung Pak Ustadz. Bisa langsung ya? Ya. Lagi loading sebentar. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya. Udah bisa ya, Pak? Saya harus share screen atau boleh ya? Bisa di-share di chat, kolom chat aja Pak Ustadz, nanti saya download. Oh, gitu. Sebentar. Langsung di drag ke situ ya? Iya Pak Ustadz. Mana kolom chatnya? Nah, sudah. Iya, mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini menjadi penyemangat, menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita ini menjadi lebih baik lagi ya, agar tiada ada lagi penyesalan di dalam kehidupan kita ini. Karena hampir setiap orang akan menyesali masa lalunya. Sudah sampai, Pak? Sudah Pak Ustadz, sudah saya download dulu. Oke. Sudah bisa Pak Arif? Atau saya yang share screen? Ini lagi proses persen download. Sebentar. Kalau udah terbuka, saya Oke. Yang share Pras apa Pak Arif? Pak Arif ya? Pras sudah terbuka belum Pras? Kalau sudah bisa Pras dulu, saya sinyalnya ini Zoom. Saya buka dulu ya, Pak. Oke. Ya, udah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arif. Maaf sinyal. Ya.
Nah, ini materi kita pada pagi hari ini ya, yang saya pribadi berharap untuk agar sebahagian dari kita atau keseluruhan dari kita mendapatkan insight-insight ya dari materi ini menjadi bahan renungan bagi kita. Baik, kita mulai materi ini dengan sebuah kisah gitu ya di slide selanjutnya, Pak Arif. Sebuah kisah yang diambil dari, ini kisahnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau mungkin belum pernah mendengarnya, di sebuah pondok pesantren ya, di pagi hari, di suatu pagi di sebuah pondok pesantren. Pesantren ini terletak di areal pegunungan. Di satu pagi yang indah, di suatu pagi yang cerah, Pak Kiai, kita sebut demikian, pimpinan pondok pesantren, mengumpulkan para santrinya di halaman. Nah, setelah beliau mengumpulkan para santri di halaman, kemudian beliau menyampaikan beberapa tausiahnya dan mengumumkan kepada seluruh santri bahwa hari ini adalah hari libur. Nah, jadi kepada seluruh santri diizinkan untuk sehari ini untuk keluar dari pondok. Dipersilahkan kepada seluruh santri untuk berjalan-jalan, bermain, sampai sepanjang hari, dan nanti mesti kembali lagi sebelum maghrib, sebelum atau sore hari, sudah harus kembali ke pondok pesantren dan berkumpul kembali. Maka ini merupakan suatu informasi yang sangat membahagiakan bagi para santri, ya, sehingga mereka bersegera diri untuk keluar dari pondok pesantren. Selanjutnya keluar dari pondok, kemudian mereka asyik bermain ya, melihat pemandangan alam yang terbentang, menikmati seluruh apa yang bisa dinikmati oleh mata, kemudian mereka bermain dengan riang gembira. Akan tetapi ada satu pesan daripada Bapak Kiai ketika mengumpulkan mereka, bahwa ada satu amanat yang diberikan kepada para santri ini yang mesti mereka ingat, yaitu ketika mereka turun bermain ke bawah ya, maka ketika para santri nanti menemui sebuah sungai, diharapkan kepada seluruh santri untuk mengambil satu batu di sana, di sungai tersebut. Kemudian batu tersebut mesti dibawa pulang kembali ke pondok ketika sore hari waktunya mereka harus pulang. Nah, ini pesan daripada Bapak Kiai ketika santri akan berangkat menuju tempat tujuan mereka atau tempat mereka mau bermain-main. Kemudian lagi pesan beliau bahwa setiap orang yang akan kembali akan merasa menyesal. Perlu diingat, kata beliau, setiap orang nanti yang akan kembali akan menyesal. Maka setelah pesan itu disampaikan oleh Bapak Kiai, mereka turun ke jalan bermain-main, kemudian turun ke bawah dari pondok, dan sampailah mereka di satu tempat yang disebutkan oleh Pak Kiai di sungai tersebut. Selanjutnya, Pak. Sampai di sungai tersebut, maka teringat pesan daripada Kiai tersebut, bahwa di setiap mereka perlu membawa satu batu kembali untuk dibawa ke pondoknya. Nah, di antara para santri mulai ini ya mencari-cari batu yang akan mereka bawa. Ada yang mengambil batu yang kecil,
ada yang mengambil batu yang sedang, ada yang mengambil batunya yang besar gitu ya. Bahkan ada yang berinisiatif untuk tidak mengambil batu sama sekali karena teringat apa yang dipesankan oleh Bapak Kiai tadi. Oh, kalau kita mengambil batu tapi tetap pulang dalam keadaan menyesal, ngapain kita harus mengambil batu? Nah, kemudian juga yang mengambil batu kecil, demikian juga beralibi ya. Tidak perlu membawa batu yang besar. Yang penting sekedar kita menunaikan kewajiban, menunaikan amanat Pak Kiai, cukup kita ambil batu yang kecil saja, sehingga tidak perlu capek kita untuk membawanya. Toh nanti juga mungkin kita akan menyesal juga gitu. Nah, demikian juga yang mengambil batu agak sedang, yang mengambil batu yang lebih besar, demikian juga. Jadi terbagi kepada 4 macam nih orang yang para santri yang mengambil batu tersebut. Ada yang ngambil kecil, ada yang ngambil batu sedang, ada yang mengambil batu besar, dan ada yang memutuskan untuk tidak mengambil sama sekali. Kemudian mereka setelah mengambil itu melanjutkan permainannya, melanjutkan tamasyanya sampai menjelang sore hari. Sore hari sudah waktunya kembali untuk ke pondok, maka mereka pun kembali ke pondoknya kembali. Lanjut, Pak. Kemudian setelah sampai di pondok dikumpulkan kembali oleh Bapak Kiai, diberikan wejangan-wejangan ya, diminta bagaimana pengalaman hari ini, apakah semua menikmati atau tidak. Nah, ditampilkan bagaimana perasaannya hari ini sampai pada saat Bapak Kiai mengingatkan kembali kepada para santrinya amanat yang beliau titipkan sebelum mereka pergi tadi. Silahkan kepada seluruh santri untuk mengeluarkan semua batu yang dibawa dari sungai yang diamanatkan tadi pagi. Maka para santri memang sudah menyiapkannya, mengeluarkan batu yang mereka bawa. Ada yang cuman kerikil-kerikil ya, ada yang agak lebih besar, dan ada yang membawa batu yang lumayan besar, dan yang tidak membawa satupun ya tidak bisa mengeluarkan batunya. Maka setelah semua mengeluarkan batu, ternyata ada kenyataan lain yang membuat mereka begitu terkesima, kaget gitu. Batu-batu tersebut ternyata berubah menjadi sebongkah batu permata. Lanjut, Pak. Berubah menjadi permata, menjadi batu mulia, menjadi batu yang sangat berharga. Maka baru di sini terjawab apa yang disampaikan, yang dipesankan oleh Bapak Kiai tadi, bahwa perlu diingat bahwa kalian akan menyesal. Nah, siapa yang menyesal? Semuanya menyesal. Yang bawa batu kecil menyesal. Oh, kenapa tadi kita tidak mengambil yang lebih besar? Oh, mengapa tadi padahal tadi sudah dipegang-pegang itu ya. Oh, batu yang lebih besar, tapi berubah pikiran, diambilnya batu yang kecil saja. Yang mengambil batu yang agak besar yang sedang pun juga menyesal dia. Oh, kenapa tidak saya ambil batu yang lebih besar lagi? Yang sudah membawa batu besar pun juga dia menyesal. Oh, mengapa tadi tidak lebih besar lagi? Rasanya saya masih sanggup untuk membawanya. Demikian penyesalan orang yang membawa batu tersebut. Dan tentu yang paling menyesal adalah yang memutuskan untuk tidak membawa apa-apa. Yang memutuskan untuk tidak mengambil batu sama sekali. Penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Oh, seandainya saya tahu ini kejadiannya akan seperti ini, tentu saya akan membawa batu yang lebih besar lagi. Masya Allah. Masya Allah. Demikian kira-kira
Bapak Ibu, Ayah Bunda, gambaran dari kehidupan kita ini, bahwa kita sudah diberikan contekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan bocoran ya tentang kehidupan yang akan kita tempuh nanti di akhirat. Dan semuanya kita akan menyesal karena batu-batu yang kita bawa mungkin tidak mencukupi apa yang kita butuhkan di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita akan membawa batu yang kecil. Di antara kita akan ada yang membawa batu yang sedang. Dan juga di antara kita nanti akan ada yang membawa batu yang besar. Dan mungkin bahkan wal'iyadzubillah ya, kita berlindung kepada Allah jika kita termasuk orang yang tidak membawa apa-apa ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadikan penyesalan-penyesalan yang tiada obatnya. Lanjut, Pak. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran As-Sajdah ya, ayat ke-12, bagaimana keadaan kita nanti di akhirat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Jika seandainya engkau melihat al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa tersebut, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepalanya, inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Apa yang mereka katakan, atau mungkin apa yang kita katakan di hadapan Allah? Rabbana abasarna, ya Allah, wahai Tuhan kami, hari ini telah kami saksikan dengan mata kami. Abasarna, telah kami saksikan. Wasami'na, dan telah kami dengar. Kami telah lihat, kami telah saksikan, kami pun juga telah mendengar. Farji'na, maka kembalikan kami. Na'mal salihan, sungguh kami akan beramal dengan amal yang saleh. Inna muqinun, dan kami sangat yakin akan melakukan itu. Nah, ini ungkapan penyesalan kita, ya, kita tidak berbicara orang lain ini. Ungkapan penyesalan kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah mendengar. Hari ini kita sudah melihat. Hari ini kita sudah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita. Kita juga sudah mendengar informasi-informasi yang begitu banyak tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kitabnya, tentang aturannya, tentang syariatnya, tentang akidahnya. Kita dengar semuanya. Kita saksikan dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, masuk ke dalam hati kita. Akan tetapi sebahagian dari kita mengabaikannya. Sebahagian dari kita mungkin mengabaikan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Kita mendengar azan dikumandangkan, akan tetapi kita lengah, akan tetapi kita menyia-nyiakannya. Allah bukakan peluang kebaikan bagi kita, peluang untuk bersedekah, peluang untuk berinfak, peluang untuk berbuat baik kepada orang lain, peluang untuk menolong orang lain, peluang untuk memudahkan urusan orang lain, akan tetapi kita mengabaikannya. Maka ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah gambaran kita. Rabbana abasarna wa sami'na, ya Allah, kami sudah lihat. Dulu kami juga sudah mendengar. Dan sekarang pun kami saksikan akibat dari apa yang kami lakukan dahulu. Farji'na, maka kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, niscaya kami akan beramal saleh.
Inna muqinun, dan kami sangat yakin untuk itu. Akan tetapi apakah ini mungkin? Tentu saja tidak mungkin. Kita tidak akan pernah kembali lagi ke kehidupan dunia ini. Dunia hanyalah tempat bagi kita untuk beramal, dan di akhirat adalah tempat bagi kita untuk menuai amalan-amalan kita. Lanjut, Pak. Ada dua penyesalan ya yang akan kita alami, yaitu sesal sesaat sebelum ajal menjemput, kemudian penyesalan di saat azab yang mendera kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah, keluarkanlah mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli, sebelumnya, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, sebelum datang kepada kalian maut. Maka perintahnya adalah infakkan, keluarkan apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka mereka berkata ketika ajal sudah mau menjemput, Rabbi, ya Tuhanku, wahai Allah, wahai Rabbku, laula akhartani, jika seandainya boleh aku memohon, akhartani ila ajalin qarib, tunda sedikit lagi kematian yang sudah dekat ini, tunda ya Allah, fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah, maka aku akan mengeluarkan daripada rezeki, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Masya Allah. Ini penyesalan yang akan kita rasakan sesaat sebelum ajal kita menjemput. Ketika malaikat maut sudah mendatangi kita, ketika tanda-tanda kematian itu sudah kita lihat, dan ketika kita sudah sangat meyakini bahwa ajal itu sudah dekat, maka yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini, akhirkan sedikit lagi ya Allah, tunda kematian ini sedikit lagi. Agar apa? Agar aku mampu untuk bersedekah, agar aku menjadi orang-orang yang saleh. Akan tetapi kita semua tahu, kita meyakini bahwa ajal tidak dapat disegerakan, dan ajal juga tidak dapat untuk kita tunda-tunda. Demikian juga sesal yang kedua adalah ketika azab mendera ketika kita di hari akhir nanti. Wa taral zalimina, dan kalian akan melihat orang-orang yang zalim, lamma ra'awul azaba, ketika mereka melihat azab, yaquluna, mereka akan mengatakan, hal ila maraddim min sabil, apakah ada jalan untuk kembali ke dunia? Minta lagi kita kembali ke dunia. Seperti para santri tadi yang menyesal ketika melihat apa yang mereka bawa itu ternyata kecil. Ada harapan supaya diizinkan untuk kembali ke sungai yang tadi, maka mereka tentu akan kembali. Jika diizinkan mereka untuk kembali membawa batu tadi, tentu mereka akan memilih batu-batu yang terbesar. Jika kita diizinkan untuk kembali ke dunia setelah kematian, setelah kita berada di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita akan minta kembali datang ke dunia dan akan beramal soleh. Masya Allah. Dan semuanya itu tentu sudah sangat-sangat terlambat. Tentu semuanya sudah bukan lagi masanya. Kalau orang bilang nasi sudah menjadi bubur, dan buburnya pun sudah basi. Tidak bisa lagi untuk kita nikmati kembali. Demikian ayahanda, ibunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kehidupan kita ini ya di momen tahun baru ini, mudah-mudahan
menjadi titik balik kita lagi, ya, kembali lagi. Allah sudah berikan bocoran-bocorannya, gitu ya. Kita sudah diberitahu bahwa nanti kita akan seperti itu. Maka sebelum semuanya terlambat, maka kita kuatkan diri kita kuatkan mujahadah kita, kesungguhan kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semestinya seperti apa kita bersikap di dalam kehidupan ini? Apakah kita harus beribadah terus? Apakah kita tidak perlu bekerja lagi? Atau seperti apa kehidupan yang mestinya kita lakukan supaya kita ini tidak menyesal nantinya? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini? Apakah semua kita harus menjadi ustadz? Apakah semua kita harus menjadi pengajar ilmu? Apakah semua kita nih harus menjadi pengurus masjid, misalkan jadi anggota DKM? Apakah seperti itu kehidupannya? Apakah tidak bisa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, yang biasa kita lakukan hari ini? Apakah kita ke kantor ini satu pekerjaan yang sia-sia, misalkan ya? Kita mengerjakan pekerjaan yang rutinitas kita lakukan sehari-hari ini, apakah semua ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah? Nah, ini perlu juga kita ketahui, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ya banyak di dalam ayat, banyak di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengecam kehidupan dunia ini, bagaimana Allah sangat meremehkan kehidupan dunia ini, dianggap sebagai tidak lebih mulia daripada selembar atau sebelah sayapnya lalat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Demikian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan-jalan bersama para sahabatnya. Di tengah perjalanan, beliau melihat sebuah bangkai dari hewan himar. Kalau di kita disebut dengan himar apa namanya? Keledai, ya. Beliau melihat bangkai seekor keledai di pinggir jalan. Kalau di Arab ya Bapak Ibu, mungkin yang pernah ke Arab, ke Timur Tengah, kita akan banyak menjumpai binatang jenis ini, keledai. Mungkin di tempat kita tidak terlalu banyak. Dan di Timur Tengah itu, ya, khususnya di Arab lah ya, di Mesir, di Arab Saudi gitu, binatang ini yang disebut dengan himar atau keledai ini, itu sebagai binatang itu strata sosialnya agak di bawah nih dia. Ya kalau ada orang mau mengumpat orang lain, maka dia menyebutnya dengan himar. Nah, gitu ya. Mungkin kalau di tempat kita, orang kalau mengumpat orang lain biasanya menyebut guguk gitu ya. Atau ya itu bilang anjing gitu mungkin. Di tempat kita strata binatang itu ya mungkin guguk ini yang paling rendah stratanya. Jadi dipakai untuk mengumpat orang. Nah, kalau di Timur Tengah, keledai ini adalah yang memiliki strata di bawah dia. Jadi dipakai orang untuk mengumpat orang lain. Jadi kalau seseorang marah gitu kepada orang lain tuh bilangnya ya himar, gitu, wahai keledai. Atau kalau kalau orang keterlaluan blow on ya misalkan gitu ya, terlaluan goblok banget dia orang ya, maka itu dibilangnya himar juga itu. Nah seperti itu kira-kira. Nah
bangkai himar inilah atau bangkai keledai inilah yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berjalan. Maka beliau menawarkan kepada sahabatnya yang kebetulan berjalan bersama beliau ketika itu. Sahabatku, kalian tahu bangkai apa ini? Ya, tahu. Jika seandainya saya jual kepada kalian bangkai ini beberapa dirham saja, atau beberapa dinar, atau beberapa dirham saja, murah gitu. Kira-kira siapa di antara kalian yang akan membelinya? Para sahabat tentu tidak ada yang menunjuk gitu ya, nggak ada yang ngacung tuh. Walaupun yang menawarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka berpikir bahwa tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ketika keledai ini hidup saja, mereka belum tentu mau membelinya. Yang bisa diambil dari keledai itu hanya tenaganya saja. Sedangkan dagingnya pun tidak bisa dimakan. Apalagi setelah dia menjadi bangkai. Tidak ada satupun manfaat yang bisa diambil dari keledai itu. Maka ya mungkin ada yang nyeletuk ya Rasulullah, mungkin jangankan beli gitu ya. Dikasih aja kami belum tentu mau. Misalnya. Mungkin ada yang menyeletuk seperti itu, bayangkan. Insyaallah. Dan demikianlah ya Rasulullah menggambarkan kehidupan dunia. Dunia itu ibarat bangkai keledai itu, tidak ada harganya sama sekali dibandingkan kehidupan akhirat. Kemudian di ayat-ayat Allah juga banyak menyebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula, misalkan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Nah, cuma kadang kita keliru mendefinisikan dunia ini. Dunia yang mana yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala? Dunia yang seperti apa yang disuruh, diperintah kita untuk menjauhinya. Nah, ini kadang kita tidak terlalu pas meletakkan definisinya. Jika seandainya pertanyaan ini dilontarkan kepada Bapak Ibu semua, kira-kira apa jawabannya? Dunia itu apa sih? Dunia itu yang dihina oleh Allah yang lebih baik daripada akhirat itu apa sih sebenarnya? Dunia yang kita disuruh meninggalkannya itu yang seperti apa kira-kira? Saya yakin jika pertanyaan ini dilontarkan ke hadapan kita semua, maka jawabannya pasti akan beragam. Pasti akan beragam jawabannya. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, oh dunia itu adalah harta benda. Oh dunia itu adalah rumah mewah. Oh dunia itu adalah kendaraan yang mewah misalkan. Dan sederet jawaban-jawaban yang lain. Maka kalau kita tidak tepat mendefinisikan dunia ini seperti mungkin kalau kita ditanya untuk mendefinisikan harimau, misalkan harimau itu adalah seekor binatang yang telinganya panjang, warnanya putih, kemudian ada gigi tonggosnya 2 misalkan, kemudian jalannya loncat-loncat, itu harimau itu. Nah, ini kan salah kita mendefinisikannya gitu ya. Jadi ketika kita bertemu dengan binatang yang seperti ini, kita menghindar, lari, takut. Karena kita mendapat informasi bahwa harimau ini binatang yang kejam, buas. Tapi kita salah mendefinisikannya. Yang kita lihat itu adalah kelinci padahal. Atau ketika kita mendefinisikan kelinci misalkan. Kita melihatnya bahwa kelinci itu adalah binatang yang besar, kemudian badannya loreng-loreng, kemudian punya gigi taring, ada kumis agak mirip-mirip kucing gitu. Itulah kelinci.
Dan kita mendapat informasi bahwa kelinci ini binatang yang sangat ramah, misalkan, tidak buas. Ketika kita bertemu dengan binatang seperti itu, kita mendekatinya. Padahal ternyata kita salah persepsi. Ya, salah persepsi kita. Ternyata itu adalah harimau. Ketika kita dekati, malah dia menerkam kita, membahayakan kita. Nah, ini juga yang akan terjadi kepada kita kalau kita tidak tepat mendefinisikan dunia ini. Hal-hal yang mestinya kita dekati malah kita jauhi. Hal-hal yang mestinya kita jauhi malah kita dekati karena kita tidak tahu dunia yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihindari itu seperti apa. Nah, jadi apa dunia itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita di slide berikutnya. Apa kata Rasulullah? Mari kita simak dunia itu apa dan bagaimana. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis Abu Hurairah ya meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, ala inna dunya, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu mal'unatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat. Keseluruhannya terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Demikiannya Rasulullah sampaikan, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dunia itu terkutuk, mal'unun ma fiha, dan terkutuk juga semua yang ada di dalamnya. Nah, apa yang ada di dalam dunia ini? Semua-muanya. Rumah, harta, mobil, pekerjaan, semuanya terkutuk. Kecuali mengingat Allah dan apa-apa yang mengantarkan kita kepada Allah. Apa-apa yang akan mengantarkan kita ingat Allah. Wa alimun au muta'allimun, dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita tarik ya kesimpulan. Mungkin ditutup dulu Pak ininya, screen-nya. Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa dunia itu semuanya terkutuk. Apa-apa yang ada di dalamnya pun terkutuk, kecuali yang akan mengantarkan kita mengingat Allah, kecuali yang mendekatkan kita kepada zikrullah. Jadi semua dunia ini seperti itu. Jika dia mendekatkan kita kepada Allah, maka dia adalah urusan akhirat. Akan tetapi, jika dia tidak mendekatkan kita kepada Allah, ketika dia tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita, maka sejatinya itulah dunia yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi. Apa bentuknya? Apa saja bentuknya? Apa saja bentuknya? Pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, rutinitas yang kita lakukan setiap hari, jika tidak mengantarkan kita kepada ingat Allah, jika tidak akan mengantarkan kita kepada keselamatan untuk kehidupan akhirat, maka itulah kehidupan dunia. Itulah dunia. Kita memiliki harta, kita memiliki rumah yang bagus, kita memiliki kendaraan yang nyaman misalkan. Jika itu tidak mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah harta dunia. Jadi boleh nggak kalau saya punya, misalkan ada pertanyaan, boleh nggak sih saya punya rumah yang bagus? Boleh nggak sih saya punya rumah yang mungkin nyaman, besar,
indah terlihat. Apakah ini dunia? Belum tentu itu dunia. Bisa jadi rumah itu adalah rumah akhirat. Boleh nggak sih saya punya kendaraan bagus, kendaraan yang nyaman, ketika saya membawa keluarga saya semuanya senang, bahagia, nyaman merasakannya, nyaman dalam perjalanannya. Apakah ini dunia? Bisa jadi dia dunia, bisa jadi dia adalah urusan akhirat. Ada hal-hal yang jika kita lihat dengan kasat mata gitu ya, kita lihat dengan mata kepala kita ini seolah-olah dia urusannya urusan dunia, seolah-olah. Tapi bisa jadi dia adalah yang akan mendekatkan kita kepada Allah, yang akan membawa kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Punya kendaraan bagus, punya rumah yang nyaman, punya pasangan yang cantik, misalkan punya pasangan cantik itu dunia apa enggak? Enggak, ya bisa jadi dunia, bisa jadi enggak juga ya. Kalau pasangan yang cantik misalkan ya, kalau dia adalah dunia maka ya harus dijauhi. Nah, tapi ada hal-hal yang sepertinya dia dunia, bekerja setiap hari, kerja di PTPN, ngurus perkebunan misalkan gitu ya. Sepertinya seolah-olah dia adalah urusan dunia. Tapi jika pekerjaan itu mengantarkan kepada kita dekat dengan Allah, maka dia adalah urusan akhirat. Akan tetapi ada kalanya hal-hal yang sepertinya dia adalah urusan akhirat. Tilawah Al-Quran, sholat berjamaah di masjid, berhaji dan beribadah umrah, berinfak, bersedekah, berzakat. Secara kasat mata, secara zahirnya itu semua adalah amalan-amalan akhirat kita. Akan tetapi bisa jadi amalan yang sepertinya amalan akhirat justru itu adalah amal dunia yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, bersedekah agar dipuji-puji orang. Berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji hanya untuk sekedar pengen dipanggil Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji marah kita, lu nggak tahu nih peci berapa harganya sih. Jadi tilawah Al-Quran, sholat berjamaah di masjid gitu. Kalau semuanya itu hanya ingin mendatangkan pujian dari manusia, maka semuanya itu adalah amal-amal dunia yang tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Akan tetapi ada kalanya juga sebaliknya, ketika dia amalnya seperti dunia, bisa jadi dia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang tidak akan membuahkan sesal yang tiada obatnya, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan di awal tahun ini ya, menjadi renungan bagi kita untuk menyongsong tahun baru 1444 Hijriah ini. Mungkin saya cukupkan dulu demikian ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Kembalikan kepada MC. Silakan. Jadi, syukuran kasihan kepada Ustadz Riko untuk penyampaiannya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab Ustadz. Mungkin sudah ada yang present. Kepada Bapak Imanuddin Hakim, saya persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Riko. Terima kasih juga Mas Pras yang telah memberikan waktunya. Pak Ustadz, sedikit mungkin akan yang saya tanyakan terkait dengan hadis tadi yang disampaikan terakhir, dengan yang pernah saya baca di dalam Al-Quran, wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, itu seperti apakah keterangan yang ada dalam Al-Quran dengan yang tadi hadis Ustadz yang disampaikan. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imanuddin. Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk mencari penghidupan di kehidupan dunia ini. Cari kehidupan akhirat, tentu kehidupan dunia pun sebenarnya tidak akan luput akan kita dapatkan. Akan tetapi ketika kita berfokus kepada kehidupan dunia yang tidak akan mengantarkan kita kepada akhirat, maka semua itu juga hanya akan sampai di dunia saja, tidak akan membuat kehidupan akhirat kita menjadi lebih baik. Ya, mungkin kalau kita gabungkan ya antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tadi, ya tentu tidak akan berbeda ya pemahamannya, bahwa akhirat itu tetap menjadi tujuan utama kita. Dan kehidupan dunia ini adalah tempat bagi kita untuk menanam kesemuanya itu. Dan hasilnya tentu akan kita tuai di kehidupan akhirat nanti. Dan apapun yang kita lakukan ya, tidak mesti apa ya, yang kadang kita memahami kehidupan dunia ini adalah kadang kita memahami ibadah itu hanya sebatas, atau kadang kita memahami bahwa kita hanya akan mendapatkan pahala kalau kita melaksanakan sholat, kita membayarkan zakat, kita berpuasa, kita naik haji ke Baitullah gitu. Akan tetapi ketika kita berbuat baik kepada pasangan kita, mendidik anak-anak kita dengan baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu-tamu kita, memuliakan klien kita, memuliakan customer kita misalkan, kita tidak menganggap itu sebuah amalan yang akan mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pemahaman yang mungkin perlu kita perbaiki juga gitu ya. Tetap wabtaghi darul akhirah. Yang kita cari itu adalah kehidupan akhirat kita. Maka tidak perlu untuk mengatakan bahwa kehidupan dunia dan akhirat ini harus seimbang. Kalau saya pribadi tidak kurang paham dengan ungkapan ini. Bagaimana menyeimbangkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Sejatinya kehidupan dunia ini adalah akhirat semuanya mestinya. Mestinya. Walaupun aktivitasnya bukan berbentuk ibadah yang mahdhah gitulah ya. Kalau kita sebutkan ya. Bisa jadi bentuknya adalah muamalah kita, hubungan kita dengan orang lain, artinya bukan dalam bingkai ibadah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesemuanya adalah jalan bagi kita untuk menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan demikian sih jawabannya Pak Imanuddin. Syukron Ustadz, terima kasih sekali sudah cukup jelas. Sama-sama Pak. Apa di chat dulu ya? Banyak ya di chat yang baik Pak Ustadz, mungkin sebelum di chat Pak Ustadz ada satu pertanyaan lagi yang langsung dari Pak. Oh baik. Baik, kepada Pak Eko dari Puslit dan Kina, saya persilakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mohon izin bertanya Pak, terkait yang hadis terakhir juga tadi yang Bapak sampaikan bahwasanya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, kecuali orang yang mengingat Allah, tadi ada statementnya. Ya, nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana cara mengingat Allah yang baik dan benar? Artinya, beberapa orang menyarankan, ingatlah ciptaan-ciptaannya. Nah, jadi mohon pencerahan nih Pak Ustadz. Baik. Contohkan misalnya, Thomas Alva Edison kita bilang seperti itu. Dia kan menciptakan sesuatu, atau Graham Bell misalnya kita bilang yang menciptakan telepon. Apakah kita nggak jadi salah tafsir dalam hal mengingat? Kalau kita ingat telepon, apalagi sekarang ada handphone, telepon zaman dulu, sehingga nanti kita jadi salah mengingat yang mana kan gitu Pak Ustadz.
Ya. Kalau kita mengingat alam semesta, gimana kita mengingat Allah, sehingga agak ada ini. Mohon pencerahan Pak Ustadz supaya kita tidak salah mengingat. Jangan-jangan yang selama ini kita mengatakan ingat Allah, ternyata bukan yang dimaksud. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak, Masya Allah. Yang saya pahami begini Pak, daripada zikrullah itu tidak sebagaimana kita mengingat pelajaran, kita mengingat pasangan, mengingat anak mungkin sedang berada di perantauan misalkan, mengingat orang tuanya. Artinya ingat di dalam kepalanya. Akan tetapi zikrullah itu adalah berada di dalam koridor syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita berpegang dengan apa yang sudah diatur dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap hari kita diberikan satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Beri petunjuk kepada jalan yang Engkau tetapkan dia sebagai jalan yang lurus. Artinya zikrullah itu adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma walahu, dan apa-apa sebab yang akan mengantarkan kita teguh berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya memahaminya itu bukan ingat sebagai dia bermain di dalam pikiran gitu ya, atau kita bagaimana kita menghafal sebuah pelajaran, atau bagaimana kita lagi kangen nih sama seseorang kemudian ingat gitu. Kalau saya memahaminya tidak sebatas itu, akan tetapi dia adalah ketika kita sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan iman itu adalah ketika mampu diucapkan oleh lisan kita, diimani oleh hati kita, kemudian diamalkan oleh arkan kita atau jasad kita. Demikian ketika disebutkan zikrullah itu ya demikian itu. Jadi tidak hanya sebatas ada zikir yang disebut dengan wirid misalkan ya. Wirid itu adalah berulang-ulang menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini juga disebut, kadang kita sebut dengan zikir. Kemudian juga mengingat sebagaimana kita mengingat seseorang, itu juga disebut dengan zikir. Kemudian ada juga yang disebut dengan tafakkur, mendalami. Kemudian juga ada tadabbur, mendalami apa yang kita lihat, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya pahami zikrullah itu jauh lebih luas daripada sekedar ingat itu Pak. Jadi makanya tadi disebutkan ya, apapun yang kita lakukan, kalau dia zikrullah, kalau dia sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, kita berbisnis misalkan, maka berbisnislah sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah zikrullah. Ketika kita punya klien, kita muliakan klien kita, maka itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki tamu, kita muliakan tamu, itu pun termasuk daripada zikrullah. Itu pun juga akan bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Jadi apapun yang kita lakukan aktivitas, harta apapun yang kita miliki, selama semuanya akan menghantarkan kita kepada Allah, selama dia berada tetap di dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia adalah amal akhirat. Insya Allah dia adalah harta akhirat kita, tidak hanya di dunia saja. Nah, mungkin demikian Pak. Yang saya pahami demikian. Mudah-mudahan. Atur nuhun Pak Ustadz. Mohon maaf kalau tidak
terpenuhi hajatnya. Baik Pak Ustadz, ini saya bacakan untuk pertanyaan yang di kolom chat. Dari Pak Yusuf Manglujar, Pak Ustadz, izin bertanya, mohon penjelasannya Pak Ustadz, tingkatan pahala sedekah kepada siapa dulu diutamakan dan apakah doa untuk arwah termasuk sedekah juga. Dan yang kedua Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Agustinus, yaitu Umar bin Abdul Aziz berkata, orang-orang yang sudah meninggal terkurung dalam kuburnya menyesali apa yang telah mereka perbuat secara berlebihan. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah penyesalan tersebut menjadi penggugur dosa atau mengurangi hisab di yaumul akhirat nanti? Begitu Pak Ustadz. Syukran, langsung dijawab Pak Ustadz. Baik, masalah sedekah yang terutama tentu diutamakan sedekah itu dari karib kerabat ya, dekat sampai karib hubungan darah ya, hubungan darah kekerabatan yang terdekat, kemudian baru di luar itu ya, hubungan kekerabatan terdekat terlebih dahulu, kemudian yang jauh dari kekerabatannya sampai yang mungkin tidak memiliki kekerabatan di dalam hubungan darah. Nah, memang ada ayatnya ya yang menyebutkan demikian, bahwa hubungan kekerabatan lebih diutamakan di dalam memberikan sedekah. Bukan berarti hanya sebatas itu ya. Diutamakan itu maksudnya apakah harus ke situ terus, dan tentu tidak juga ya. Ini juga tergantung kepada urf kita, kebiasaan kita juga di dalam memberikan infak dan sedekah kita. Kemudian apakah doa untuk arwah termasuk sedekah? Doa untuk siapa saja sedekah. Doa untuk siapa saja termasuk sedekah. Bahkan senyuman saja itu pun termasuk sedekah, apalagi ketika kita mendoakan orang lain, ya, apalagi didoakannya fi dhahril ghaib, mendoakan ketika orang lain tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Ini akan lebih mustajabah lagi doanya. Bangun di tengah malam, kemudian mendoakan orang tua, mendoakan guru-gurunya, mendoakan anak-anaknya, karib kerabatnya, saudaranya, sahabatnya. Ini adalah bentuk doa terbaik ya, dibandingkan ketika kita mendoakan karib kerabat kita di hadapannya. Doa termasuk sedekah kita. Doa termasuk sedekah kita, termasuk juga untuk arwah, termasuk juga untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apakah doa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah meninggal dunia? Insya Allah, apalagi itu kedua orang tua ya. Dijelaskan secara sharih di dalam hadis bahwasanya doa anak yang soleh, maka itulah yang akan menjadi perbendaharaan yang tidak terputus bagi kedua orang tua, doa anak yang soleh bagi orang tuanya. Mungkin demikian ya, sedekah. Kemudian bagaimana mengatur waktu ibadah, pekerjaan, keluarga, karena model bekerja di era sekarang ini mungkin di antara kita banyak yang lebih waktu di kantor, Masya Allah ya. Mungkin bapak-bapak jauh lebih paham dengan saya bagaimana cara mengelola waktunya. Perlu kita pahami tadi ya, bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar ya, tidak hanya berbentuk ibadah mahdhah saja. Kita penuhi ibadah mahdhah kita perbanyak juga kuantitasnya serta kualitasnya. Kemudian kita jalani kehidupan kita ini dengan rutinitasnya, dengan berharap bahwa Allah ridha terhadapnya. Dan Allah akan ridha terhadapnya kalau semua yang kita lakukan sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pimpinan, bagaimana seharusnya kita berbuat yang sesuai dengan arahan Allah.
sebagai anak buah mungkin kita di tempat kita bekerja, bagaimana mestinya kita bekerja yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memuliakan seorang pemimpin, kemudian bagaimana seorang pemimpin memuliakan orang yang berada di bawahnya. Nah, ini adalah termasuk hal-hal yang mungkin itu yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetaplah perbanyak ibadah yang berupa ibadah mahdhah tadi itu ya. Kemudian juga jangan abaikan ya bagaimana kita memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain, karena itu pun juga termasuk ibadah. Bekerja dengan secara profesional pun itu juga termasuk bagian daripada cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, orang-orang yang sudah meninggal terkurung dalam kuburnya, menyesali apa yang mereka perbuat secara berlebihan. Pertanyaannya, apakah penyesalan tersebut menjadi penggugur dosa? Apa yang sudah kita lepas dari kehidupan dunia ini selesai sudah. Alam kubur kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Artinya kita sudah tidak bisa lagi beramal soleh ketika kita sudah berpindah dari alam dunia ini ke alam kubur. Akan tetapi kita masih bisa untuk menerima bahagian daripada amal soleh yang kita lakukan sebelum kita meninggal dunia. Kita punya sedekah jariyah, ini juga akan masih tetap bermanfaat bagi kita. Dia akan terus berlipat ganda pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Akan tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah tidak mampu lagi berbuat. Menambah amal soleh itu sudah tidak mungkin. Yang mungkin kita lakukan adalah memperbanyak sesuatu yang akan dia terus mengalir pahalanya. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebagai tabungan kita. Punya ilmu, ajarkan ilmunya. Punya tenaga, berikan tenaganya. Mungkin kita bisa meninggalkan suatu karya yang akan dinikmati banyak orang, bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan mengalirkan pahalanya. Tapi kita sudah tidak bisa menambahnya ketika kita berada di alam kubur. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan tausiahnya pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup Pak Ustadz. Dimohon untuk Pak Ustadz memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Mudah-mudahan perusahaan tercinta kita PTPN 8 selalu diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah SWT. Amin. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami di tahun-tahun yang telah berlalu ya Allah. Ya Allah, di tahun yang sedang kami alami saat ini dan tahun-tahun yang mendatang, jadikan kehidupan kami ini kehidupan yang penuh berkah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk taat kepada Engkau. Mudahkan bagi kami untuk taat kepada Rasul-Mu. Mudahkan bagi kami untuk taat kepada aturan-aturan syariat-Mu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang soleh bagi anak-anak kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, jadikan tempat kami bekerja, tempat kami memberi nafkah, mencari nafkah, tempat kami mengabdikan ilmu kami, tenaga kami, menjadi tempat bagi kami untuk menyongsong surgamu ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk menyongsong ridhamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi oleh karena itu ya Allah, berikan bagi kami pemimpin-pemimpin yang amanah, berikan bagi kami karyawan-karyawan yang amanah, berikan bagi kami ilmu-ilmu yang akan memberikan
yang mengantarkan kami kepada berbuat amanah lagi terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada kami, ya Allah ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf karena keterbatasan ilmu, keterbatasan bacaan, keterbatasan pengetahuan sehingga apa yang disampaikan mungkin tidak sampai kepada relung-relung hati kita mungkin, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dengan baik. Saya mohon sangat sekali mohon untuk dimaafkan, mohon ridhonya. Baik, demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian untuk acara kajian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk penutup, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian, saya selaku membawa acara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pras.